Pada segmen tamu hari ini, pemirsa, kehadiran tamu spesial yaitu seorang yang bisa disebut kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. Ya pemirsa, siapa lagi kalau bukan Bapak Insinyur Muhammad Yasin MSI, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Provinsi Jawa Timur. Pak Yasin, selamat malam. Terima kasih ya Pak ya sudah bersedia hadir pada kesempatan ini. Dan tentunya kami juga mengucapkan selamat Pak Yasin atas penghargaan Anugerah 100 Hari Inovasi untuk Negeri 2025 sebagai salah satu OPD terinovatif ya Pak ya dalam mengurangi ketimpangan antar wilayah melalui perencanaan pembangunan daerah di Jawa Timur. Luar biasa, tentunya benar-benar apresiasi yang patut menjadi kebanggaan seluruh insan Bapeda Provinsi Jawa Timur, utamanya Bapak Muhammad Yasin. Pak Yasin, kalau kita bicara mengenai sinkronisasi atau penyelarasan, ada rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten kota dengan provinsi Jawa Timur. Kenapa kemudian perlu ada penyelarasan Pak terkait dengan RPJMD kabupaten kota dengan RPJMD provinsi? Ya, jadi pada prinsipnya pembangunan ini adalah NKRI. Artinya apapun yang dilakukan oleh seluruh komponen bangsa, itu ujung-ujungnya adalah untuk memajukan pemerintah negara Republik Indonesia. Capaian nasional itu adalah capaian agregat provinsi se-Indonesia. Dan capaian provinsi itu adalah capaian agregat kabupaten kota. Capaian kabupaten kota itu adalah capaian agregat seluruh desa kelurahan yang ada di Jawa Timur. Oleh karena itu Mbak Tika, maka tidak boleh pembangunan di semua segmen ini kemudian tidak selaras. Harus selaras supaya apa? Tujuan pembangunan nasional itu bisa tercapai. Disupport oleh pemerintahan desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan ujung-ujungnya adalah nasional. Ini pentingnya kenapa kita harus melakukan penyelarasan. Baik, sebenarnya kalau kita bicara mengenai visi besar dari pembangunan Provinsi Jawa Timur sendiri dengan adanya sinergi lintas level pemerintahan seperti ini, apa Pak Yasin? Ya, tentunya siapapun pemerintahan pasti ujung-ujungnya adalah visi besarnya adalah bagaimana mewujudkan masyarakat Indonesia sejahtera. Apalagi di dokumen RPJMD kita maupun RPJPN kita, RPJPD kita juga mengamankan bagaimana 20 tahun ke depan masyarakat ini bisa lebih sejahtera. Lah, ada indikatornya yang sudah ditentukan masyarakat sejahtera itu. Misalnya pertama, bagaimana mewujudkan pertumbuhan ekonomi kalau nasional adalah menuju 8%. Tentunya kalau nasional sudah mentargetkan pertumbuhan ekonomi bisa menuju mendekati 8%, maka provinsi se-Indonesia juga harus ditarget bagaimana bisa meningkatkan pertumbuhannya dengan progresif bisa mendekati 8%, bahkan bisa lebih 8%. Kabupaten juga demikian, maka provinsi juga menselaraskan supaya targetnya bisa tinggi. Kabupaten tentunya bagaimana menggerakkan seluruh komponennya, pemerintahan desanya, semua sektornya bisa sama mendukung pertumbuhan ekonomi. IPM, Indeks Modal Manusia atau Human Capital Index sekarang, IMM, Indeks Modal Manusia, sama. Jadi bagaimana kita misalnya mentargetkan indeks modal manusia kita nanti 5 tahun ke depan 0,65%. Maka kita juga harus mengajak seluruh 38 kabupaten itu kita selaraskan. Untuk kalau Kabupaten Bangkalan maka targetnya sekian, tapi Kabupaten Batu tentunya beda, targetnya bisa sekian, Surabaya sekian, dan itu kita diskusikan, kita tentukan dengan basis data yang ada, dengan kondisi potensi yang berbeda-beda, capaiannya tentunya berbeda-beda. Tapi kalau kita hitung secara agregat, itu harus mendukung capaian nasional maupun provinsi itu sendiri. Terkait dengan kemiskinan misalnya, sama. Kita ditarget kemiskinan Jawa Timur misalnya 5 tahun ke depan harus sudah bisa mendekati 7%, 6-7%. Nah, kita bagi target ini dengan 38 kabupaten kota. Wilayah Madura kita targetkan harus turun sekian. Kabupaten Malang kita target turun sekian, Jember sekian. Kita bagi semuanya dengan surat edaran Gubernur Jawa Timur, maka di dokumen perencanaannya harus sudah memunculkan target ini. Inilah pentingnya penyelarasan. Jadi tentunya kita juga membebani target daerah itu mempertimbangkan potensi
masing-masing daerah. Karena memang potensi masing-masing wilayah itu berbeda begitu ya Pak. Betul. Tapi begini Pak Yasin, kalau kita perhatikan wilayah Jawa Timur yang bagian selatan itu kan bisa dikatakan tertinggal ya Pak ya. Dengan wilayah Jawa Timur yang tengah dan utara. Nah ini langkah pembangunan yang konkret seperti apa agar paling tidak wilayah pembangunan Jawa Timur yang di selatan itu bisa setara gitu Pak dengan tengah dan juga di utara. Betul. Pak Yasin. Jadi salah satu tantangan pembangunan di Jawa Timur itu adalah masih adanya disparitas antar wilayah, utamanya adalah utara dan selatan. Jadi kalau wilayah utara itu sepanjang Tuban sampai Lamongan, kemudian Surabaya, itu kontribusi terhadap PDRB kita itu sudah bisa mencapai 53%. Sementara wilayah selatan mulai dari Pacitan, Trenggalek, Blitar, Malang, Lumajang, sampai Jember, Banyuwangi, itu kontribusinya baru 20,3%. Artinya jumlahnya cukup tinggi. Betul. Padahal kalau kita lihat potensinya, Malang Selatan itu punya potensi yang sangat luar biasa. Dari sektor agro misalnya, kita punya Malang itu daerah tebu produksi tertinggi nasional. Kemudian Blitar itu sentra telur. Kemudian Pacitan itu sektor agronya Trenggalek juga luar biasa. Maka apa yang mesti kita lakukan? Pertama yang kita lakukan adalah mewujudkan aksesibilitas di bidang infrastruktur. Infrastruktur dasar itu jalan harus terpenuhi dulu. Bagaimana supaya pergerakan logistik arus barang jasa itu bisa tembus sampai ke Malang Selatan. Yang kita programkan adalah percepatan penyelesaian Pansela. Pansela ini sudah 23 tahun belum selesai. Maka Ibu Gubernur berharap dan akan menyelesaikan ini periode yang terakhir ini harus selesai. Kita alhamdulillah progresnya sepanjang Ibu Gubernur ini sudah cepat. Kita sekarang sudah mencapai 63%. Tinggal 130 kilo saja yang belum pembebasan karena ini ada di perhutani, ada di beberapa yang butuh proses perizinan. Tapi saya kira ini kalau nanti sudah bisa dilakukan pembebasan, konstruksi bisa kita lakukan, mudah-mudahan 2-3 tahun ke depan bisa akses. Kalau akses jalan ini sudah terpenuhi, kemudian jalan tol yang dari Malang bisa masuk tembus sampai ke Panjen, kemudian sirip-siripnya dari Pansela ini kita bangun, kita selesaikan, maka arus transportasi, logistik, barang yang bisa menghubungkan atau mengangkut potensi-potensi Malang Selatan itu bisa terbuka, insya Allah investasi akan tumbuh di sana. Karena kata kuncinya adalah bagaimana kita mampu menghadirkan investasi dengan membuka pertumbuhan wilayah ekonomi baru yang ada di Malang Selatan. Pak Yasin begini, artinya juga dibutuhkan pendekatan sinergi dong ya, agar tadi itu salah satu contohnya masih ada yang perlu pembebasan lahan begitu ya Pak ya. Seperti apa Pak kemudian kalau kita berbicara mengenai upaya pendekatan sinergi untuk melancarkan pembangunan di Jawa Timur? Betul, jadi Pansela ini proyek strategis yang besar, pendanaannya luar biasa, tidak mungkin mampu hanya ditangani oleh pemerintah daerah. Maka kita bersinergi dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat selama ini sudah mampu membangun konstruksinya itu dari APBN, kemudian kita pembebasan lahannya dari daerah. Kalau ada daerah misalnya tidak mampu, tahun ini misalnya kita rencanakan Trenggalek itu yang masih PR pembebasan lahannya cukup besar. Maka karena APBD Trenggalek itu kecil, ya mau tidak mau pemerintah provinsi harus hadir. Kita ikut membantu pembebasan lahannya. Jadi di beberapa sektor nanti pembangunan pelebaran jalan juga demikian. Yang ke akses Pansela itu jalannya kabupaten. Nah kalau jalannya kabupaten pelebaran berat, maka beberapa kabupaten mengalih status jalan kabupaten itu diserahkan ke provinsi menjadi jalan provinsi. Maka harus dilebarkan, kemudian dibenahi, lah itu menjadi beban provinsi. Ini bentuk sinergi. Beberapa kabupaten yang mampu misalnya Malang, Banyuwangi, itu pembebasan lahannya mandiri, dia diselesaikan sendiri. Baru kemudian konstruksinya kita selesaikan bersama-sama. Itu bentuk kontribusi. Ada beberapa misalnya perhutani. Nah ini kan butuh instansi vertikal lainnya lah. Kita harus koordinasi bagaimana perhutani supaya mau lahannya ini dipakai untuk jalan. Ada yang lewat
zona milik angkatan TNI. Oke. Nah, kita juga harus bersinergi bagaimana supaya semua jalan, karena pada prinsipnya ini adalah untuk kepentingan publik dan untuk kesejahteraan masyarakat. Betul Pak Yasin, tentunya perlu juga dukungan dari kita semua ya, Betul. agar kemudian bisa segera selesai dan benar-benar memberikan manfaat yang luar biasa bagi masyarakat. Pak, tapi begini, tadi kan di awal kita bilang memang harus selaras ya Pak ya, antara RPJMD Kabupaten Kota dengan Provinsi. Kemudian kita bicara mengenai teknis sinkronisasinya sendiri seperti apa ini Pak, RPJMD Provinsi dengan RPJMD Kabupaten Kota di Jawa Ya, Timur? betul. Jadi sinkronisasi itu kita awali dari pertama, visi misi. Visi misi itu harus selaras, penyusunan visi misi itu selaras dengan visi misinya nasional. Nasional, kemudian provinsi selaras nasional. Kabupaten harus selaras dengan provinsi. Sehingga itu visi misi. Yang kedua, untuk mengawal ini apa tahapannya? Pertama, sebelum menyusun yang namanya dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah, ada yang namanya konsultasi rancangan awal. Jadi begitu kabupaten kota menyusun rancangan awal itu sudah dikonsultasikan ke provinsi. Provinsi dikonsultasikan ke Kemendagri di pusat. Nanti kemudian dibahas. Setelah dibahas, setelah kemudian menjadi raperda, raperda disetujui, ada yang namanya evaluasi. Evaluasi raperda. Provinsi ke pusat, kabupaten oleh provinsi. Kita pastikan itu baru. Kemudian kita ada musrenbang juga, musyawarah perencanaan pembangunan. Inti untuk memastikan kalau ada misalnya kebijakan atau arah pengembangan kewilayahan yang harus berhubungan dengan pihak-pihak di lain pemerintah, itu pihak swasta atau masyarakat juga bisa langsung menyampaikan. Jadi RPJMD ini tidak hanya milik pemerintah, tetapi milik masyarakat Jawa Timur. Sehingga semua komponen masyarakat harus terlibat dan bersinergi mewujudkan mimpi besar 5 tahun ke depan. Ini pentingnya penyelarasan terhadap semua komponen masyarakat yang ada di Jawa Timur. Baik, itu artinya ada forum rutin begitu Pak yang Betul. digelar. Ya. Kalau sistem digital sendiri seperti apa? Selain misalnya forum rutin, Ya. ada juga kah begitu sistem digitalnya? Pak Ada. Yasin? Jadi begini, kita itu menggunakan sistem informasi pemerintahan daerah atau SIPD. Semua dokumen perencanaan itu diupload di SIPD. Satu itu. Yang kedua, kita menggunakan yang namanya satu data. Semua data-data pembangunan, perencanaan pembangunan itu juga diupload di SIPD. Sehingga dengan data itu, capaian-capaian kinerja dan sebagainya, itu menjadi bagian evaluasi rutin terhadap kami. Karena kita punya indikator kinerja utama, kita punya indikator kinerja daerah, kita punya indikator kinerja perangkat daerah. Nah ini semua terukur, mana yang sekiranya mencapai target, mana yang tidak, itu menjadi bagian dari evaluasi. Kalau tidak mencapai target, kenapa? Kalau sudah mencapai target, kira-kira apa yang harus dikembangkan ke depan? Ini bagian dari siklus perencanaan yang saya kira kita tahu semua, planning, organizing, actuating, controlling ini menjadi penting. Hasil controlling, hasil evaluasi itu menjadi input perencanaan pembangunan menyusun kegiatan di tahun berikutnya. Baik, artinya kalau selama ini Pak Yasin antara yang mencapai target dengan yang tidak mencapai target, bagaimana kemudian? Ya, jadi contoh misalnya, saya gampang saja yang kemarin itu kita misalnya indeks Gini. Ya. Indeks Gini di Jawa Timur itu tidak mencapai target. Karena begitu COVID, pada saat COVID itu justru indeks Gini itu bagus, membaik. Karena apa? Orang yang di kelas atas turun, sementara yang di kelas bawah, yang di sektor agro itu tetap tidak begitu berdampak. Akhirnya ketimpangannya semakin kecil. Tetapi begitu sudah COVID mereda, yang sektor real, sektor kelas menengah ke atas ini tumbuhnya cepat, yang kelas bawah cepat lambat. Akhirnya apa? Menganga. Tapi sekarang sudah mulai menurun. Nah ini kemudian tapi menurunnya tidak secepat pada saat dulu kita direncanakan 5 tahun yang lalu sebelum COVID. Akhirnya tidak tercapai. Nah evaluasi kita apa? Pertama, kita lihat apa sih yang menyebabkan kemudian kelompok bawah ini tidak bisa mengejar. Ternyata misalnya, kelompok bawah ini banyak di sektor agro. Sementara pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur 30% itu industri. Nah, begitu investasi banyak masuk di sektor industri, sementara pertanian yang menyerap banyak tenaga kerja ini tidak diopeni, semakin timpang. Maka ekonomi boleh tumbuh, tapi sektor agro yang banyak
menyerap tenaga kerja ini harus dibenahi. Maka kita membenahi saat ini dengan yang namanya hilirisasi sektor pertanian. Supaya apa? Nilai tukar petani meningkat. Alhamdulillah nilai tukar petani kita di 2 tahun ini meningkat yang dulu tidak pernah di atas 110, kita bisa kemarin tuh mencapai 112. Baik. Ini tentunya berdampak pada kesejahteraan petani kita. Betul, tentunya juga sebuah capaian yang patut kita apresiasi ya Bapak ya, karena memang nyata mensejahterakan para petani juga. Baik pemirsa, pastikan Anda tetap bersama kami. Segmen tamu hari ini Pojok Pitu masih akan kembali hadir ke hadapan Anda pemirsa usai jeda pariwara berikut ini. Ya pemirsa, kembali lagi dalam program Pojok Pitu dalam segmen tamu hari ini bersama Bapak Insinyur Muhammad Yasin MSI, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Provinsi Jawa Timur. Pak Yasin, tentunya kalau kita bicara terkait dengan penyelarasan atau sinkronisasi antara RPJMD Kabupaten Kota dengan Provinsi, itu kan pasti ada tantangannya. Betul. Nah, seperti apa sebenarnya Pak tantangan untuk menyatukan visi ini Pak? Ya, tentunya pertama bahwa potensi antar daerah itu berbeda. Ya. Ada daerah yang memang punya potensi bagus, ada yang punya potensi yang memang butuh effort yang luar biasa. Sebagai gampang saja misalnya antara Pacitan kita bandingkan dengan Surabaya misalnya itu kan jauh. Sehingga ini saya kira menjadi tantangan bagaimana kita penyelarasan itu harus menyesuaikan dengan potensi yang ada. Kemampuan fiskal misalnya, Bojonegoro itu kemampuan fiskalnya APBD-nya bisa mencapai 8 triliun. Tapi sebelahnya saja Tuban misalnya itu sekitar hanya 3 triliun. Jadi kan jegleknya luar biasa, itu satu. Artinya sumber daya yang dimiliki memang terbatas. Yang kedua, belum lagi kemudian kepala daerah itu tentunya kan dari berbagai latar belakang, partai politik dan sebagainya. Meskipun sebenarnya kalau sudah bicara menjadi kepala daerah tentunya partai politik itu sudah tidak lagi karena menjadi milik masyarakat bersama. Tapi diakui atau tidak itu masih juga mewarnai. Ini saya kira tantangan, tapi tantangan itu selama ini tetap bisa kita minimalisir karena memang sebenarnya dengan diikat satu visi yang sama. Apa visi yang sama itu adalah memajukan dan mensejahterakan masyarakat Jawa Timur. Dengan itu maka apapun yang dilakukan kebijakan kepala daerah pasti ujung-ujungnya adalah goalnya sama, hanya caranya saja kadang berbeda. Maka kita mengikatnya dengan apa? Dengan capaian indikator kinerja utama. Kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, kemudian nanti stunting, angka kematian ibu. Ini kita ukur semuanya. Indeks desa membangun, klasifikasi desanya apa. Dari situ maka siapapun kepala daerahnya kalau sudah kena indikator yang sama nggak bisa berkutik ya Pak ya. Ini pentingnya penyelarasan. Ya. Baik, jadi begitu cara Bapeda Provinsi Jawa Timur mengatasi tantangan itu. Betul. Pak Yasin. Komunikasi. Ibu Gubernur saya kira kepala daerah yang sangat piawai untuk mengorkestrasi ini sehingga pendekatannya tentunya tidak hanya pendekatan birokrasi, pendekatan teknokratis, tapi dengan pendekatan humanis, pendekatan yang ya bahwa kita ini bersama-sama untuk membangun Jawa Timur, itu akhirnya menjadi sebuah orkestrasi yang kepala daerah se-Jawa Timur itu menjadi harmonis. Baik, Pak Yasin, ini ada forum Satu Data Daerah. Betul. Bagaimana kemudian sejauh ini peran dari forum Satu Data Daerah ini Pak, untuk kemudian kita bisa bersama-sama merencanakan pembangunan yang terintegrasi di Jawa Timur? Betul, jadi perencanaan itu harus based on data. Jadi bagaimana kita melihat capaian selama ini, menengok ke belakang untuk melihat capaian itu basisnya data. Setelah tahu data capaian itu, maka cita-cita kita ke depan kayak apa, itu juga kita ukur harus data. Makanya karena betapa pentingnya data ini, maka kita menggunakan yang namanya satu data. Nggak boleh data itu macam-macam yang memproduksi. Kita sepakati satu data. Siapapun yang memakai, datanya tunggal. Maka ada forum Satu Data Indonesia, kalau Jawa Timur forum Satu Data Jawa Timur. Ini produsennya adalah perangkat daerah, kemudian ada wali datanya itu dari Kominfo, kemudian ada pembina datanya dari BPS, sehingga
data ini betul-betul harus cara pengambilan datanya bagus, memproduksinya bagus, kemudian verifikasinya bagus di bawah pendampingan teman-teman BPS, kemudian setelah tahu menganalisisnya juga tepat. Datanya bagus, produksinya bagus, kemudian cara memverifikasinya juga bagus. Tapi kalau nggak mampu menganalisis data ini diapakan? Nah, harus mampu menganalisis. Sehingga dari situ maka kemudian muncullah sebuah problem antara harapan kenyataan nggak sama, pasti ada problem. Nah, dari problem itu harus ada solusi. Solusi itu butuh inovasi. Inovasi itu kemudian dirangkai dalam bentuk program kegiatan. Inilah pentingnya satu data. Dan kita insya Allah alhamdulillah seluruh 38 kabupaten kota termasuk Jawa Timur itu sudah punya satu data daerah. Baik, jadi memang benar-benar data yang terverifikasi sehingga tidak ada kesimpang siuran data ya Pak Yasin. Ya. Baik Pak, begini, kalau kita membangun suatu wilayah, dalam hal ini Provinsi Jawa Timur, tentu keterlibatan pihak stakeholder non-pemerintah seperti akademisi, begitu ya, kemudian pihak swasta dan masyarakat sipil, itu kan tentu juga sangat mendukung keberhasilan pembangunan. Seperti apa kemudian Pak pelibatan sektor ini? Oke. Jadi supaya masyarakat itu merasa memiliki, pertama pada saat nyusun dokumen perencanaan harus kita libatkan. Jadi kita kemarin contohnya dokumen RPJMD kita. Mulai dari menyusun dokumen teknokratik, itu kita sudah melibatkan teman-teman perguruan tinggi. Kita ajak nyusun yang namanya rancangan teknokratik. Kemudian ada rancangan awal. Setelah rancangan awal jadi kita coba forum konsultasi publik. Kita datang ke kelompok masyarakat, kita datang ke perguruan tinggi, kita kumpulkan teman-teman organisasi kemasyarakatan, kita ajak diskusi bagaimana runway kita 5 tahun ke depan. Kita mau membangun Jawa Timur itu kayak apa 5 tahun ke depan. Itu kita libatkan. Jadi semua tidak hanya ya semua stakeholder pentahelik, sekarang malah hexahelik, jadi semua mau media mau apa kita libatkan semua, LSM kita libatkan supaya apa? Bisa mewarnai. Ini dokumen perencanaan ini untuk kita semuanya, mimpi besar masyarakat Jawa Timur. Nggak mungkin hanya pemerintah bisa ini, tapi semuanya harus urun rembuk, termasuk kendala, tantangan, sumber daya yang dibutuhkan apa, itu kita masukkan dalam dokumen semua. Sehingga diharapkan ini benar-benar menjadi guidance tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat sipil lainnya, dunia usaha lainnya juga bisa melihat peta Jawa Timur 5 tahun ke depan kayak apa. Bisa dilihat di dokumen itu. Mau investasi di Jawa Timur kira-kira seperti apa investor? Itu bisa melihat di dokumennya. Arah pengembangan 5 tahun ke depan kemana? Misalnya, oh kita bikin kawasan ekonomi khusus di daerah mana? Pengembangan transportasi ke arah mana? Kita pengembangan transportasi massal di Surabaya Raya kayak apa? Itu masuk di dokumen perencanaan semua. Sehingga investor akan mudah melihat, merencanakan investasinya seperti apa untuk di wilayah mana. Saya kira itu. Kemudian Pak begini, kalau kita bicara mengenai pelibatan stakeholder dan pemerintah, sebenarnya dinamikanya itu di mana Pak selama ini yang sudah terjadi? Tentunya namanya semua stakeholder itu pasti punya kepentingan yang berbeda-beda. Lagi-lagi adalah bagaimana kita mencoba membangun, menyamakan visi bahwa apapun yang dilakukan itu ujung-ujungnya sebenarnya adalah kesejahteraan masyarakat. Mau teman-teman dunia usaha, itu sebenarnya adalah punya niat baiknya adalah bagaimana membangunkan ekonomi. Kalau ekonomi tumbuh, mereka pasti untung. Kalau mereka untung, maka kemudian kesejahteraan akan terjamin. Karena ada multiplier effect yang di dalamnya. Teman-teman aparat penegak, misalnya dari TNI Polri, juga punya kepentingan sama. Bagaimana membangun kesejahteraan dengan terjaga kondusivitasnya, keamanannya, ketertibannya. Sehingga sama, semua punya kepentingan dengan kepentingan yang berbeda-beda itu, tapi sebenarnya goalnya adalah sama. Ini yang penting, maka lagi-lagi kepala daerah itu sebenarnya adalah orkestrasi. Maka ada forum pimpinan daerah, Forpimda, Forkopimda, forum komunikasi pimpinan daerah. Ini menjadi orkestrasinya adalah kepala daerah ini, bagaimana bisa membangun semua kolektif stakeholder ini bisa bersama-sama mencapai tujuan.
Pak Yasin, begini, apa kemudian harapan dari Bapeda Provinsi Jawa Timur sendiri, Bapak, terkait dengan RPJMD Jawa Timur 2025-2030, utamanya terkait dengan penguatan pembangunan, pemerataan wilayah di seluruh Jawa Timur? Ya, terima kasih. Saya kira ini satu hal yang sangat penting bagi semuanya, utamanya teman-teman Bapeda Kabupaten Kota yang saat ini sedang melakukan finalisasi dokumen RPJMD-nya 2025-2029. Yang pertama, mapping betul potensi yang kita miliki. Yang kedua, bangunlah mimpi, bangunlah visi, tapi juga harus menyesuaikan kemampuan dan potensi daerah. Jangan kemudian kita punya visi besar, tapi kemudian kita tidak pernah berikhtiar bagaimana mewujudkan visi misi besar ini dengan potensi yang kita miliki. Oleh karena itu, kita sinergikan betul, senyampang proses masih penyempurnaan dokumen RPJMD ini. Ayo kita benahi, kita sempurnakan dan libatkan semua komponen masyarakat. Karena saya yakin semakin banyak yang mewarnai, semakin banyak yang memikirkan dokumen perencanaan ini, maka semakin sempurna dokumen. Kalau semakin sempurna dokumen perencanaan, ini 50% keberhasilan sudah tercapai. Karena perencanaan yang bagus itu sebenarnya sudah modal awal untuk pelaksanaan nanti di lapangan. Bapak, begini, pada kesempatan ini, jika ada satu pesan yang ingin disampaikan kepada para kepala daerah maupun perencana yang ada di kabupaten kota, boleh kami tahu Pak Yasin apa itu? Ya, saya takut kualat ini. Kepala Bapeda kok ngasih pesan ke kepala daerah. Tapi yang jelas saya yakin para kepala daerah ini pada saat kampanye, pada saat mau mencalonkan itu nawaitunya hanya satu. Bagaimana ingin mengabdi, mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Jawa Timur. Saya kira kalau ingat mimpi besarnya itu, saya yakin akan mengawal perencanaan pembangunan dan mengawal pelaksanaan pembangunan di daerahnya masing-masing dengan satu tujuan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Baik, Bapak Insinyur Muhammad Yasin MSI, terima kasih Bapak sudah bersedia hadir. Tentunya sehat selalu dan sukses untuk bersama-sama kita membangun Provinsi Jawa Timur ke depan lebih baik. Gitu ya. Baik, dan pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kami dalam segmen tamu hari ini Pojok Pitu bersama Bapak Insinyur Muhammad Yasin MSI, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Provinsi Jawa Timur. Sampai di sini pemirsa segmen tamu hari ini Pojok Pitu. Terima kasih dan sampai jumpa tentunya.